Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Teresia Niken Dwi Utami Putri, NIM 19 2012 44045 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A 2019. Pada mata kuliah Ilmu Pendidikan, kami diminta untuk menjelaskan salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Di video ini, saya akan menjelaskan tokoh Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir pada tanggal 21 Januari 1896 di Ketapang, Kalimantan Barat. Tetapi saya pernah menemukan di salah satu artikel bahwa Muhammad Syafi'i juga lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1893. Kemungkinan besar tanggal 21 Januari 1896 adalah tanggal ia diangkat oleh kedua orang tuanya, yakni Marasutan dan ibunya Andung Kalijah. Marasutan lahir di Padang atau Kayu Tanam, Padang Pariaman tahun 1872 atau 1863. Ia adalah seorang penulis dan tokoh pendidik pada masa Hindia Belanda. Muhammad Syafi'i merupakan tokoh masyarakat di Sumatera Barat. Meskipun ia berdarah Jawa asal Kediri, ia diangkat anak dan sangat disayang oleh Ibrahim Marasutan. Muhammad Syafi'i masuk ke sekolah rakyat pada tahun 1908 dan masuk ke sekolah raja di Bukit Tinggi dan lulus pada tahun 1914. Ia pernah mengikuti kursus gambar di Batavia, mempelajari pelajaran tangan di Bogor dan di Batavia. Ia pernah mengajar di Sekolah Kartini di Pintu Besi Bahari, Jakarta. Ia pun pernah bekerja menjadi pengetik di mingguan punya Marasutan. Pada tahun 1922, Muhammad Syafi'i menuntut ilmu di negeri Belanda dengan biaya sendiri untuk pendidikan dalam bidang seni seperti menggambar, bermusik, pekerjaan tangan, sandiwara, dan lain-lain. Di Belanda, ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia sebagai ketua seksi pendidikan di sana. Di Belanda pun ia menemukan jawaban mengapa bangsa Belanda yang negaranya kecil bisa menjadi besar dan bisa menjajah bangsa Indonesia yang lebih besar. Kunci superioritas bangsa Belanda itu menurut Syafi'i adalah tantangan alam yang keras yang membuat orang Belanda harus senantiasa berpikir dan bertindak secara kreatif. Pada tahun 1925, Syafi'i kembali ke Jakarta dan hampir setahun Syafi'i bersama Marasutan dan ibunya, Andung Kalijah, menyusun kurikulum untuk sekolah yang akan didirikan. Marasutan juga berhubungan dengan kawan-kawannya untuk menemukan lokasi yang tepat untuk mendirikan sekolah itu. Cita-cita membuat sekolah akhirnya terlaksana ketika ada tawaran dari sebuah perkumpulan kaum pekerja kereta api dan tambang yang dipimpin oleh Abdul Rahman yang menawari Syafi'i sebuah lahan luas seluas 18 hektar milik perkumpulan yang terletak di Kayu Tanam yang berjarak 60 km dari Padang di sisi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi. Pada tanggal 31 Oktober 1926, dibukalah ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ketika pertama berdiri, murid INS hanya 75 orang. Mereka belajar di dalam satu ruangan berukuran 10 x 12 meter. Di ruang tengah terbentang 3 helai tikar rotan dan di atas tikar ini ada 3 bangku panjang yang tingginya 30 cm, panjang 300 cm, sebanyak 10 buah. Tujuan didirikannya INS untuk mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menanamkan kemandirian, tanggung jawab, dan etos kerja pada siswa. Visi dan misinya adalah mengembangkan 3 komponen utama manusia, yaitu otak, jiwa, dan tangan, melalui proses pendidikan agar menjadi manusia yang dinamis, aktif, kreatif, dan produktif. Misinya mendidik siswa-siswanya menjadi disiplin, bertanggung jawab, kemauan kerja keras, hidup bebas dan mandiri, serta tidak bergantung pada orang lain. Tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam
menjadikan siswa-siswanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, menghargai manusia, demokratis, sehat jasmani dan rohani, perasaan peka, halus, kritis, etos kerja, gigih berusaha, dan berakhlak mulia. Kemudian nilai-nilai luhur yang dikembangkan di INS Kayu Tanam adalah sikap mental dan disiplin yang tinggi, otak yang mandiri, kemauan bekerja keras, sikap berani bertanggung jawab, keberanian berwira swasta dan mampu membuka perusahaan sendiri. Lalu ada filsafat dan filosofi. Filosofinya, alam terkembang jadi guru. Falsafahnya, jangan minta buah mangga kepada pohon rambutan, tapi jadikan setiap pohon buahnya manis. Kemudian jadilah engkau jadi engkau. Sekolah mengasah kecerdasan, bukan membentuk manusia lain. Selanjutnya, strategi pendidikan. Strategi pendidikan ditempuh dengan cara menyinergikan antara pendidikan otak, hati, dan tangan. Ketiga komponen vital manusia dikembangkan dengan sinergi, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain, melainkan sama pentingnya. Konsep dan program. Konsep pendidikan at INS membagi program atas 4 kelompok, yakni pendidikan akademik, keterampilan, kerohanian, dan kesiswaan. Muhammad Syafi'i ingin menghilangkan penyakit pendidikan, yaitu verbalisme. Verbalisme adalah pendidikan akan menghasilkan anak ibarat orang buat kue. Bagaimana bentuk cetakannya, begitulah bentuk kuenya. Sistem pendidikan yang begini akan menghasilkan manusia yang sempit alam pikirannya, atau akan menghasilkan anak didik yang serba tanggung menghadapi kehidupan masyarakat dan pendidikan yang demikian tidak berguna dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Muhammad Syafi'i pernah menjabat sebagai Menteri Pengajaran Indonesia pada Kabinet Sultan Syahrir kedua. Dan menurutnya, fungsi pendidikan adalah membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin antar bangsa. Muhammad Syafi'i wafat pada tanggal 11 November 1966 pada umur 70 tahun. Dan semboyan-semboyan yang ia selalu pakai ialah cari sendiri dan kerja sendiri. Belajar, bekerja, berbuat. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Dan yang saya perbuat, saya tahu. Sekian dan terima kasih.